Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke. Semoga kita semua sehat selalu ya. Berhubung di Indramayu ini masih dalam zona merah, jadi kita belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka ya. Jadi otomatis kita masih tetap melakukan pembelajaran lewat daring ya, lewat online. Oke, sebelum lanjut ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, materi pada pagi hari ini yaitu tentang teks fabel ya. Tentang teks fabel. Nah, sebelum lanjut ke materi teks fabel, coba kalian lihat dulu, tonton dulu video contoh video teks fabel ini ya. Karena nanti di akhir video akan ada pertanyaan dari saya yang harus kalian jawab yang berhubungan dengan video ini ya. Jadi ditonton dulu videonya sampai selesai ya. Oke, silakan tonton dulu videonya. Pada zaman dahulu, Kancil, kau tak apa-apa ke? Pak. Nasib baik. Kalau macam tu, mari sini tolong aku. Ada kerja sikit ni. Senang hati aku. Dah banyak makanan kita. Yelah, tak payah susah-susah nak cari makanan lagi. Jom kura-kura. Aku dah lapar ni. Marilah kita makan sama-sama. Ranumnya buah-buahan di sini. Ni kura-kura. Oh, kancil dan kura-kura rupanya. Inilah peluang aku. Tolong! 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 Aku amat lapar sekali. Sudah beberapa hari aku tak makan. Tolonglah, berikan aku sedikit makanan. Kasihanilah aku. Kesian dia. Baiklah, Umi. Ambillah apa saja yang kau mahu dari kebun kami. Makanlah sepuas hati kau. Terima kasih, kancil. Terima kasih, kura-kura.
lagi. Nah, Wah! Aku nak tu! Aku nak itu! Aku nak yang itu! Aku nak yang itu! Aku nak yang itu! tak boleh monyet. Kita tak boleh makan buah tu. Pilihlah buah yang lain. Apa ni? Itu je! Aku tak peduli! Aku tak peduli! Aku nak buat tu juga! Jangan monyet, jangan. Nanti kau yang akan menanggung pedihnya. Wow! Ni cantik! Oh, no. Ni. Wah! Rasakan. Beginilah jadinya kalau degil. Tidak mendengar nasihat. Kesian. Ingat-ingat monyet. Jangan diulang lagi. Yalah, aku akan ingat sampai bila-bila. Aku tak nak makan buah tu lagi. Makan pisang lagi sedap. Jangan monyet. Pisang-pisang tu belum cukup masak. Tak nak. Nak makan juga. Tak sedap. Pui. Tak sedap. Monyet, sudahlah tu. Habis masak pokok-pokok pisang kami. Monyet. Degilnya monyet. Kepala batu. Wah! Wah, musik ah! Nyam! Manisnya! Ini baru sedap! Jangan habiskan pisang tu. Kami belum merasanya lagi. Nasiblah! Campaklah aku satu pisang yang dah masak tu. Aku pun nak. Tak nak? Pisang ni semua aku punya! Kami punyalah. Kami yang tanam. Monyet! Tak mengenang budi. Baik kau pergi dari sini. Tak nak! Aku nak makan semua pisang ni. Dan buah-buahan yang lain juga.
dan hatiku. Aku sayang padamu. Hah? Wah. Macam mana ni kancil? Oh, macam tu. Kura-kura, ikut aku. Balasan sudah tiba. Au. Wah. Hah? Dahlah kancil. Mari kita makan tembikai manis. Lagi sedap dari pisang. Tembikai? Mana tembikai? Mana? Mana? Ha? Sakit. Kura-kura. Nangis. Kuatlah lagi. Ha, itulah. Degil lagi. Kepala batu. Tak pernah nak dengar nasihat. Kan dah kena balasannya. Aku menyesal. Aku janji akan dengar nasihat kamu dan takkan degil lagi. Dah, makanlah. Hah? Untuk aku? Tapi aku... Kami buat semua ni untuk mengajar kau saja. Walau apa pun yang terjadi, kau tetap kawan kami. Kamu memang baik. Oke, anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, setidaknya kalian ada gambaran tentang teks fabel ya. Ada gambaran sedikit lah. Kalau kalian nonton dari awal sampai akhir pasti ada gambaran ya. Teks fabel ini cerita pendek yang menggambarkan perilaku watak manusia
yang diibaratkan kepada binatang, seperti contoh tadi dalam video. Ya, perilaku binatang itu seperti manusia, ya, selayaknya seperti manusia, dia dapat berbicara, dapat berpikir, ya, karena itu mencontohkan perilaku manusia yang diibaratkan kepada binatang. Itu teks fabel, ya. Nah, lanjut, dalam teks fabel itu terdapat struktur, ya. Nah, dalam teks fabel itu ada struktur. Yang pertama itu orientasi. Orientasi ini pendahuluan cerita, ya. Pendahuluan cerita memperkenalkan tokoh, watak, dan latar, ya. Nah, yang kemudian yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini mulai timbul masalah. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini penyelesaian masalah. Yang keempat ada koda. Koda ini penutup, ya, berisi perubahan pada tokoh atau tokoh itu meninggal. Paham? Sampai sini paham? Oke, kalau belum paham, saya beri contoh satu, ya. Orientasi. Orientasi kan pendahuluan yang memperkenalkan tokoh, watak, dan latar, ya. Saya kasih contoh sedikit, ya. Pada zaman dahulu hiduplah seekor kancil beserta teman-temannya. Salah satunya merak. Merak ini mempunyai bulu yang sangat indah. Sedangkan kancil, dia hewan yang sangat cerdik di hutan itu. Nah, memperkenalkan tokoh. Si kancil, sifatnya kancil, itu cerdik. Ada si merak. Merak ini mempunyai bulu yang sangat indah. Tempatnya di mana? Tempatnya di hutan. Itu orientasi, pengenalan, ya, memperkenalkan tokoh, watak, dan latar. Paham? Oke, lanjut. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini mulai timbul masalah, ya. Contoh, pada suatu hari si merak dengan sengaja memamerkan bulu yang indahnya itu di hadapan teman-temannya. Bahkan merak ini tidak mau bulunya tersentuh oleh siapapun karena takut rusak. Nah, ini mulai timbul masalah, ya. Seolah-olah merak ini sombong, ya, sombong, mempunyai keindahan sedikit, kemudian dia memamerkan. Itu sombong, seperti sifat manusia. Nah, kembali lagi ke pengertian teks fabel. Teks fabel kan cerita pendek yang menggambarkan perilaku manusia yang diibaratkan kepada binatang. Salah satunya ini, merak. Dia sombong, dengan bangganya memamerkan bulu yang indahnya itu, ya, mulai timbul masalah. Nah, yang ketiga itu ada resolusi. Resolusi ini penyelesaian dari masalah itu. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya si kancil mempunyai ide. Si kancil mengajak teman-temannya untuk menjauhi si merak, supaya si merak ini sadar, ya, supaya si merak ini tidak lagi sombong, ya. Si kancil berkata kepada teman-temannya, kalau ada si merak datang, kita menjauh supaya dia sadar. Nah, ini ada resolusi penyelesaian, ya, penyelesaian masalah. Nah, yang kemudian yang keempat itu ada koda. Koda ini penutup, ya. Biasanya berisi tokoh itu perubahan terhadap tokoh atau tokoh itu meninggal. Nah, contohnya bagaimana? Karena teman-teman merak ini tidak lagi mau berteman dengannya, si merak merasa heran. Loh, kenapa teman-temanku tidak mau bermain denganku? Apa salahku? Nah,
Si kancil berbicara kepada merak, karena kamu sombong, ya. Sehingga menjadikan teman-temanmu tidak suka, ya. Nah itu koda, contoh dari koda. Terus si merak ini berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sombongnya itu, ya. Berarti kan si merak ini berubah. Yang tadinya sombong, dia berjanji tidak akan sombong lagi, ya, paham ya? Kemudian dalam teks fabel itu ada ciri-ciri. Dalam teks fabel itu ciri yang pertama, teks bersifat fiksi. Loh, kok fiksi? Ya, teks fabel ini sifatnya fiksi, hanya kalangan belaka, khayalan belaka. Masa iya ada hewan yang dapat bicara? Masa iya ada hewan yang bisa berpikir? Kan itu tidak mungkin, ya, itu fiksi. Nah yang kedua, tokoh utamanya binatang. Jadi dalam teks fabel ini tokoh utamanya binatang. Seperti contoh dalam video tadi, ada kura-kura, ada apalagi itu, ada kancil, kemudian ada monyet. Itu semuanya binatang. Nah yang ketiga, menggunakan kata petunjuk kisah seperti Alkisah, pada zaman dahulu, ya. Contoh, pada zaman dahulu hiduplah seekor kancil. Nah itu ciri teks fabel. Ada kata-kata pada zaman dahulu, ya. Ada masa lampau, ya. Menggunakan kata petunjuk masa lampau. Nah yang keempat itu tokoh baik berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara. Seperti tadi tuh, contoh monyet, ya. Karena monyet ini perilakunya tidak baik, maka dia sengsara, ya, dia sengsara. Paham? Nah yang keempat itu terdapat penggambaran nilai moral atau nilai sosial atau amanah, ya, terdapat amanah. Pasti dalam semua teks fabel itu pasti ada amanat di akhir cerita. Seperti contoh tadi, ada amanat yang tersirat di dalam cerita tersebut. Oke, sampai sini paham? Ya. Nah, untuk tugas nanti saya akan share di grup WA, ya, di grup WA. Soalnya di grup WA. Kemudian kalian jawab lalu kirimkan ke saya. Oke? Cukup sekian pembelajaran pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.